Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut di hadiratnya yang kekal. Inilah janji Kristus bila mana kita percaya, bila mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana Dia akan menjemput kita. Dia akan membawa kita ke suatu tempat yang indah. Di sana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kejahatan, tetapi di sana kita akan hidup damai untuk selama-lamanya. Biarlah pada saat kita hidup di dunia ini, kita boleh memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tapi biarlah kita terus hanya memandang, mengandalkan Dia di dalam kehidupan masing-masing kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia akan menyatukan dan menguatkan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya, inilah janji Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang indah Dia berikan kepada kita. Orang yang memisahkan diri dari Tuhan agar dia bisa melayani dirinya sendiri adalah budak Mamon. Pikiran yang telah diciptakan Tuhan supaya dapat bergaul dengan malaikat telah direndahkan untuk melayani hal yang duniawi dan bersifat hewani. Inilah akhir yang dituju oleh sifat melayani diri sendiri. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ya, karena setan dia tidak mau umat manusia itu selamat. Akhirnya umat manusia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya umat manusia itu hanya mau untuk melayani dirinya sendiri. Ya, tidak punya roh kerendahan hati untuk saling melayani satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan, dan kita dikatakan sebagai budak Mamon. Jika engkau telah memiliki kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti dan bekerja untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Akan datang padamu saat-saat di mana engkau akan menyadari kemerosotanmu. Seorang diri di negeri yang jauh, merasakan derita, dan dalam keadaan putus asa engkau akan berseru, "Aku manusia, celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Kasih Tuhan tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih bapaknya. Demikianlah jaminan kasih Tuhan yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Bapa. Ya, jadi di sini di mana dikatakan jika engkau telah memiliki kehidupan yang demikian, engkau tahu bahwa engkau telah menggunakan uang yang bukan untuk roti. Ya, jadi artinya di sini Tuhan sudah memberikan kita suatu berkat. Ya, berkat yang melimpah di dalam kehidupan masing-masing kita. Tapi bila mana kita gunakan itu dengan hal-hal yang tidak baik atau dengan sia-sia, ya, maka hal itu akan menjadi suatu kutuk bagi kehidupan kita. Sebenarnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita.
Ya, tapi inilah bagaimana Tuhan memberikan kita suatu kuasa untuk memilih. Ya, apakah kita memilih untuk mengikuti jalan kebenarannya atau kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri. Kasih Tuhan tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Ya, jadi walaupun kita mungkin sudah berjalan di jalan yang salah sekalipun, ya di situ bagaimana Tuhan masih bekerja di dalam hati kita, ya membisikkan di dalam hati kita, ya bahwa ada suatu pengharapan supaya engkau kembali lagi ke jalan kebenaran itu. Tetapi bila mana engkau terus menolak itu, akhirnya bisikan itu akan menjauh. Ya, karena kita sudah memilih itu di dalam kehidupan kita, karena kita tidak menghiraukan akan bisikan daripada Tuhan. Di sini juga dikatakan, anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Ya, jadi kita diumpamakan sebagaimana anak yang hilang. Bila mana kita menyadari akan kesengsaraan yang sudah kita alami, ya. Di sini dikatakan keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan dan kasih Bapaknya. Demikianlah jaminan akan kasih Tuhan yang mendorong orang berdosa itu untuk kembali. Ya, jadi kita diingatkan, biarlah pada saat kita sudah mengambil langkah yang salah, pada saat bisikan itu datang, biarlah ya kita membuka akan hati kita, menerima akan panggilan itu, ya sehingga kita tidak jatuh ya ke dalam hal-hal yang salah, lebih dalam dan lebih dalam lagi ke lubang maut itu. Ya, Tuhan memberikan kita suatu jaminan dan Dia mendorong kita untuk kembali kepadanya. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, ya tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang telah diampuni dan dilupakan dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Tuhan berkata kepadamu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 151 sampai 154. Dan nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi masing-masing kita, bahwa Tuhan Dia akan menyatukan kita dan Dia akan menguatkan kita. Ya, Dia mengatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya, janji yang Tuhan berikan bagi kita, janji yang indah. Ya, bila mana kita mau untuk dilatih, bila mana kita mau untuk diajar setiap hari, diasah setiap hari, ya sehingga karakter kita ini boleh sesuai dengan karakter Kristus, karakter yang sungguh sangat sempurna. Walaupun kita tidak sempurna ya sebagaimana Kristus, tetapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha ya untuk terus memandang kepada Kristus. Disitulah Dia akan melihat bagaimana usaha kita dan Dia akan membantu kita ya untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, karena kita hidup di akhir zaman di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, bila mana kita berada di suatu jalan keraguan mungkin, atau kita berada di suatu jalan kekhawatiran atau kekecewaan, apapun itu, kembali lagi kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana Dia menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Ya, Dia sudah rela ya untuk disiksa, Dia sudah rela ya untuk mendapatkan suatu hal yang mungkin Dia tidak bisa bayangkan. Ya, tetapi Dia sudah tahu bahwa Dia datang ke dunia ini, Dia akan disalibkan. Oleh sebab itu Dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh
ya dengan penuh ketergantungan kepada Bapaknya yang di surga, sehingga apapun yang dia hadapi itu dengan ketulusan hatinya. Ya, karena dia tahu dia datang ke dunia ini, dia mempunyai visi dan misi, ya, untuk menjadi terang dunia. Ya, untuk menjadi terang dunia itu ya harus ada sesuatu yang harus dikorbankan. Yaitulah bagaimana pengorbanan yang luar biasa yang Yesus sudah berikan bagi kita, sehingga kita bisa melihat betapa kasih Bapa itu kepada anaknya dan kepada masing-masing kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita terus memancarkan akan kasih Kristus itu. Biarlah kita boleh menjadi ya pembawa damai itu. Ya, sehingga orang-orang dapat melihat itu, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Yesus mengatakan, "Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Ya, biarlah kita juga mau ya menyambut akan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, ya disitulah murid-muridnya meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Ya, biarlah kita juga pada saat panggilan itu datang kepada kita, biarlah kita katakan, "Ya Bapa, ini aku, pakailah aku sesuai dengan rencanamu." Biarlah nasihat firman Tuhan yang indah ini akan menolong masing-masing kita, supaya kita terus memandang kepada Kristus, terus berkarya di atas dunia ini walaupun kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir. Biarlah kita terus mau melakukan yang benar di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.